atau suku awal beberapa kata. Contoh akronim yaitu rudal, peluru kendali. Yang kedua yaitu tilang, bukti pelanggaran. Kita masuk pada bentuk-bentuk akronim. Secara lengkap akronim yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang kedua ISPA, saluran pernapasan atas. Yang ketiga KONI, Komitmen Olahraga Nasional Indonesia. Fungsi yang pertama, kita masuk pada fungsi akronim sebagai penyingkat frasa atau nama. Sebagian besar daya ingat manusia secara universal sangat terbatas. Dengan keterbatasan itu, manusia berusaha mencari cara alternatif termudah dalam mengingat sesuatu yang panjang dengan bantuan bentuk-bentuk pendek. Kenyataan itu berlaku juga pada penamaan lembaga, organisasi, dan tempat seperti UNAIR, yaitu Universitas Airlangga. Yang kedua OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Yang ketiga Kalsel, Kalimantan Selatan. Yang keempat Jaltim, Jawa Timur, dan lain-lain. Kita masuk pada fungsi kedua, yaitu akronim sebagai semboyan dan media humor. Jika kita berkeliling dari kota ke kota yang lainnya, misalnya dari Jawa Timur, kita banyak temukan akronim yang digunakan sebagai semboyan. Misalnya Jombang dikenal sebagai kota beriman, bersih, indah, dan aman. Semboyan tersebut dimunculkan untuk mengunggah kesadaran para warga dalam membangun daerah sekitarnya. Akronim dijadikan sebagai humor yang digunakan dalam penuturan, yaitu Himpala, Himpunan Mahasiswa Paling Lama. Itu adalah contoh dari akronim yang sebagai humor. Yang kedua simpatik, simpase pakai batik. Lanjut kita masuk pada contoh ketiga, yaitu IPEC, Asosiasi Pedagang Eceran. Akronim tersebut muncul atas dasar sengaja para penutur untuk bercanda dengan teman sebaya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu D, makna akronim. Makna yang muncul dalam akronim sangat terbatas. Keterbatasan itu disebabkan oleh akronim itu sendiri yang tidak bisa fleksibel untuk diulang. Maka akronim adalah kata sebenarnya yang terkandung dalam suatu kata. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan maknanya adalah pasukan atau prajurit yang menjaga negara ini dari ancaman musuh. Yang kedua yaitu STKIP, STIK. Akronimnya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maknanya sebuah lembaga pendidikan formal yang mencetak calon sarjana berbagai disiplin ilmu dengan jurusannya masing-masing untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa makna akronim adalah makna sebenarnya yang terkandung dalam kata. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu perbedaan akronim dan singkatan. Perbedaan yang sangat mendasar tentang penulisan atau pembentukan singkatan dengan akronim adalah dari segi keserasian masing-masing unsurnya. Singkatan dibentuk dari satuan huruf tanpa memperhatikan keserasiannya. Cara membacanya juga dieja satu demi satu huruf dari unsur pembentukannya. Contohnya sentimeter, dilisankan sentimeter. Yang berikut DDT, dilisankan menjadi DDT. Contohnya
T dilisankan menjadi DBT. Dan sebagainya. Sementara itu, karena akronim dianggap dan dapat diucapkan sebagai sebuah kata, maka kedepannya dapat diletakkan imbuhan. Misalnya pada akronim tilang dapat diberi awalan sehingga menjadi bentuk ditilang atau menilang, serta bentuk-bentuk akronim lainnya. Yang berikut kita masuk pada materi yang terakhir, kaidah penulisan menurut Webby berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Singkatan nama, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan diikuti tanda titik. Misalnya Dr. Abdul Malik Iskandar. Tulisnya sebagai berikut. Dr. Abdul Malik Iskandar, sarjananya huruf besar AG S berhuruf AG, lalu titik di koma, lanjut dengan MSc, M-nya besar, titik SI. Lanjut yang berikut, IR Insinyur Soekarno. Yang berikutnya SH, contohnya ada nama sebelum, contoh Juliansyah Dominika Baru, SH, contohnya begitu. Lanjut, singkatan nama lembaga atau organisasi ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Di sini contoh yaitu UNESCO atau UNESCO. Yang kedua, jalan atau JL. Yang ketiga, TNI. Akronim yang merupakan kata baru ditulis seperti kata biasa dan tidak memakai titik. Misalnya puskesmas atau dan pemilu. Penulisan harus memperhatikan kesesuaian dengan ejaan dan kaidah tata bahasa. Baik, itu saja review materi dari saya. Mohon maaf bila jika ada salah kata dalam presentasi ini atau review materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.